Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Cipta Praja, Ibu Fatimah SPD SD, dan rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat sehatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi penyebaran budaya positif oleh calon guru penggerak. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh kepala sekolah. Acara selanjutnya yaitu doa penutup, kemudian dilanjutkan pemaparan oleh calon guru penggerak. Baiklah, marilah acara pada hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 2 Cipta Praja kepada beliau Ibu Fatimah SPD. Kami semua. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat segala-galanya, nikmat kuat sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita yaitu untuk guru penggerak kami CGP, yaitu tugas diseminasi penyebaran budaya positif untuk anak didik yang ada di SDN 2 Cipta Praja ini. Saya selaku pimpinan SDN 2 Cipta Praja ini merasa sangat bangga atas hadirnya guru CGP kami yaitu Bu Sunarni dan Ibu Farida serta Ibu Emi, yaitu tepat untuk membangun anak didik yang mana selama ini kurang pas atau kurang positif di bidang pendidikan atau bidang pengetahuan. Yang ini telah datang guru penyelamat atau guru untuk mengarahkan pendidikan yang lebih positif lagi di masa yang akan datang. Nah, di sini saya berpesan semoga guru CGP kami ini dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan ilmunya dapat diberikan kepada anak didik yang mereka bimbing di kelasnya atau di kelas yang lainnya. Saya sebagai kepala sekolah menyarankan walaupun kalian merasa lelah, capek tiap hari dapat tugas dari pembimbing, janganlah merasa mengeluh atau janganlah merasa putus asa. Capeknya Bu, tugas kami banyak. Kami selaku kepala sekolah selalu mendukung, selalu mengarahkan yang positif. Juga rekan guru-guru yang lain mendukung. Jika kalian minta dukungan atau minta saran, kami akan siap bersedia memberi saran dan dukungan. Dan pesan saya yang terakhir, jangan tinggalkan kelas selagi kalian sibuk. Tetaplah kalian meninggalkan tugas dan titik kelasnya kepada guru yang ada di sebelah. Itu saja pesan saya. Semoga ilmu yang kalian dapat saya
selaku kepala sekolah sangat-sangat berharap curahkan, berikan ilmu kalian itu kepada anak didik kalian supaya anak didik kalian lebih maju lagi, lebih pintar lagi, lebih paham lagi dengan ilmu apa yang kalian dapat yang lebih baru dan untuk disebarkan kepada masyarakat atau anak didik kalian sendiri yang akan melaksanakan masa yang akan datang. Itu saja untuk saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan dukungan penuh kepada calon guru penggerak kita. Semoga calon guru penggerak kita dapat menunaikan tugas-tugasnya dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Acara selanjutnya yaitu doa penutup, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan calon guru penggerak kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah ibu-ibu kita membaca doa bersama dan mengaji bersama. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan baik dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'man wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fil jannati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa thabatatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'ala fi sakaratil maut wa najatna min al-'afwi wal sabr. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli wa sallim ala ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya siang hari ini ya. Dan yang pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan sederhana ini dalam rangka memenuhi tugas DPP saya yaitu aksi nyata dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tidak lupa sekali lagi sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Oke, inilah orang yang membimbing saya, mengarahkan saya, yang memberikan motivasi kepada saya dan selalu memberikan dukungan penuh terhadap saya dalam rangka saya menjalankan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan guru penggerak saya. Yang pertama ada Bapak Sujoko SPD sebagai fasilitator saya berasal dari Blitar ya. Beliau berasal dari Blitar. Dan ada Bapak Rojaki MPDGR sebagai pengajar praktik saya yang bertugas di SMA.
ya menjelang siang hari ini dan tidak ngantuk ya. Mungkin boleh kita istirahat bentar ya biar tidak jenuh. Monggo ibu-ibu berdiri biar fresh dan tidak ngantuk ya siang hari ini karena ini sudah menjelang siang. Jadi biar kita tidak ngantuk. Ikuti gerakannya. Bagaimana ibu-ibu?
Nah, kemudian yang selanjutnya pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana ibu-ibu, bisa setuju apa tidak jika hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Tidak ya, benar Bu Farida, benar ya. Pemberian hadiah itu tidak bisa untuk meningkatkan prestasi siswa, itu tidak bisa karena seperti yang tadi ya, anak itu akan melakukan sesuatu karena ada imbalannya ya. Harusnya tidak boleh seperti itu. Jadi anak itu melakukan sesuatu entah apapun itu harus dengan kemauannya sendiri, dengan tidak mengharapkan imbalan hadiah atau reward seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid. Oke, selanjutnya ya, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Bagaimana ibu-ibu, setuju atau tidak? Setuju. Iya, Oke, sangat-sangat setuju ya. Karena apa? Sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya diwajibkan mendidik dan membimbing saja anak-anak itu ya. Jadi kita juga harus tahu, harus bisa mencarikan solusi. Misalnya ada anak yang bermasalah, misalnya dia tidak membuat PR, misalnya seperti itu. Kita tanya dulu, jangan langsung kita hukum. Kenapa kamu tidak membuat PR? Ya seperti itu. Terus kemudian jika dia datang terlambat atau saat upacara juga terlambat, jangan langsung kita berdiri di lapangan sana. Itu tidak boleh ya. Kita tanya dulu, anak-anak kenapa? Nah, kamu misalkan kenapa kamu terlambat? Seperti itu ya. Jadi kita carikan solusi. Misalnya katanya, saya terlambat tadi karena saya disuruh ibu saya masuk adik saya dulu, misalnya seperti itu. Nah, mungkin kita juga bisa berkomunikasi ya dengan orang tuanya. Orang tuanya dikasih tahu, minta maaf kalau pada saat mau sekolah anak-anak minta tolong jangan disuruh masuk adiknya dulu biar tidak terlambat ke sekolah. Mungkin seperti itu ya. Jadi permasalahan-permasalahan anak itu kita harus tahu, kita peka, intinya harus peka ya. Jadi tidak hanya kita tuh melulu mendidik dan membimbing saja ya. Kalau mendidik dan membimbing itu saya rasa tidak terlalu sulit, cuma memahami benar ya. Ada apa anak itu, ada masalah apa, kita mencari solusi pemecahannya. Kita juga harus berperan seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju tidak ibu-ibu? Oke, setuju ya. Jadi guru itu berperan sebagai murid boleh ya, tapi dalam artian kita harus tetap punya jarak ya. Karena apa? Anak itu kalau terlalu mendekati kadang-kadang merasa kalau bahasa ini ngelunjak atau dia tidak begitu sopan terhadap gurunya gitu ya. Jadi walaupun kita jadikan anak itu sebagai teman ya, tetapi harus ada jarak. Kita harus tetap menjaga jarak itu seperti itu ya. Oke. Selanjutnya next ya, konsep inti budaya positif. Yang mana di sini konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang saya ingin bertanya dan ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Nova. Coba bagaimana perbedaan pembelajaran paradigma baru dengan pembelajaran paradigma lama, seperti apa? Menurut saya perbedaan pembelajaran dengan paradigma baru dengan paradigma lama itu terlihat dari proses pembelajarannya. Kalau pembelajaran paradigma lama itu lebih ditekankan kepada belajar, hanya menuntut siswa untuk menjadi pandai. Sedangkan di paradigma baru itu banyak hal-hal yang harus dipelajarkan secara kreatif dengan cara pembelajaran yang berubah-ubah menurut saya. Oke, terima kasih Bu Nova untuk pendapatnya ya. Saya sedikit perjelas ya, pembelajaran dengan paradigma baru dan paradigma lama ya. Yang mana benar tadi seperti kata Bu Nova, kalau pembelajaran dulu kurikulum kita KTSP ya. Pada saat KTSP itu yang mana murid itu hanya dituntut belajar ya. Tetapi begitu kita pindah kurikulum ke K13 dan
belajar dan belajar. Mereka juga dituntut untuk bersosialisasi, banyak bersosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian dituntut untuk menerapkan yang namanya di Kumar itu kita ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ya, yang mana di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang mana contoh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, yang mana kita biasakan anak didik kita membaca doa sebelum belajar dan sesudah belajar. Kemudian pada hari Jumat, setiap Jumat pagi itu kita biasakan anak-anak membaca surat Yasin bersama. Dan pada saat bulan suci Ramadan kita biasakan anak-anak tadarusan sebelum memasuki kelasnya mengikuti pembelajaran. Dan yang berakhlak mulia, yang mana itu kita tanamkan sopan santun kepada anak-anak didik kita. Misalnya bersalaman atau menundukkan badannya saat bertemu dengan orang yang lebih tua, ya seperti itu. Dan entah itu dengan gurunya atau orang yang lebih tua. Terus menyapa temannya dengan baik dan sopan, ya, tidak saling menghargai, ya seperti itu ya contoh berakhlak mulianya. Kemudian berkebinekaan global, ya. Jadi dalam satu kelas itu tidak semuanya kita sama, entah itu suku bangsa, entah itu ras, ya, kebiasaan dan ataupun itu agama. Ada yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Tetapi walaupun kita berbeda dan bermacam-macam, kita harus tetap satu jua. Itu yang dikatakan berkebinekaan global, ya. Kemudian bergotong royong. Nah, bergotong royong ini yang mana bergotong royong itu merupakan filosofi atau kebiasaan orang Indonesia, ya. Yang mana dengan bergotong royong, pekerjaan yang sulit atau pekerjaan yang sangat sulit akan mudah kalau kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini anak didik kita biasakan bergotong royong. Misalkan temannya membuang sampah itu berat, susah untuk diangkat, boleh berdua atau bertiga, ya, atau menyapu kelas biar bisa cepat selesai, bisa 2 atau 3 orang, ya, yang 2 menyapu kelas, yang 1 atau 2-nya lagi mengapel, seperti itu, ya. Jadi kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan itu sejak dini pada anak-anak didik kita. Kemudian kreatif. Nah, di sini ya, kreatif ini jadi munculnya ide-ide, ya. Entah itu baik dari anak didik itu, ya, datangnya dari anak didik itu, atau dia istilahnya menjiplak seperti itu, ya, dari misalnya dari sekarang tuh media sosial lagi marak-maraknya tuh. Dari media sosial tidak apa-apa, yang jelas dan pasti di sana anak-anak sudah memunculkan ide-idenya, seperti itu, ya. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini yang mana anak-anak diajarkan untuk berpikir, ya, menelaah suatu masalah, ya, memecahkan suatu masalah, ya, dari berpikir kritis, ya. Kemudian yang selanjutnya mandiri. Mandiri itu dalam artian anak-anak tidak harus selalu tergantung kepada orang lain. Jadi pada saat anak-anak itu sendiri, istilahnya untuk entah itu ketemu masalah atau apapun itu, anak-anak dibiasakan atau dibelajari untuk bisa menyelesaikannya sendiri. Oke, next. Oke. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua pemuatan positif dan bermanfaat. Dan selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa. Oke, yang mana ilusi guru mengontrol di sini. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus bisa mengontrol, ya, mengontrol semuanya. Entah itu emosi kita, terus kemudian mengontrol anak didik kita. Nah, mungkin yang agak susah, dua-duanya sebenarnya susah, mengontrol emosi sama anak didik. Kita kadang-kadang nih, pada saat anak melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan PR atau apapun itu, kadang-kadang kita sulit untuk mengontrol diri untuk bersabar, menerapkan restitusi seperti itu, ya. Jadi mengontrol emosi, jangan seperti yang saya bilang dari awal tadi, begitu anak terlambat, kamu
menguatkan karakter. Jadi walaupun kita misalkan memberikan masukan atau nasihat mungkin seperti itu kepada anak didik kita itu membuat mereka merasa bersalah, tetapi besoknya itu mereka tidak mengulangi lagi seperti itu perbuatan atau kesalahan mereka. Terus kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa. Biasanya karena biasanya tuh ya kembali ke mereka tadi, saya paling benar seperti itu. Padahal sebenarnya seperti itu tidak boleh ya. Kemudian yang selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada di sana ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Kita berpatokan kepada teori kontrol ini ya. Yang pertama, realita kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Sama tidak kebutuhan kita? Tidak. Oke, benar ya. Jadi berdasarkan teori kontrol ini, realita kebutuhan kita berbeda. Karena apa? Setiap manusia itu pasti punya keinginan dan kemauan yang berbeda-beda. Misalnya Bu Sawitri pengennya misalnya jalan-jalan misalnya, tapi Bu ini misalnya Bu Nova pengennya dia membeli barang-barang yang bagus atau apa gitu ya. Bu Farida pengennya dia misalnya memiliki rumah yang mewah misalnya seperti itu ya. Jadi keinginan kita itu setiap manusia itu berbeda-beda, tidak sama ya. Terus kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya itu tidak bisa ya kalau teori kontrolnya. Kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa ya mengubah orang itu berpandangan sama dengan kita. Karena apa? Karena kita punya prinsip hidup masing-masing ya. Nah, di mana di sini di posisi kontrol ini kita berusaha mencoba memahami. Misalnya kita inginnya A, tapi teman kita inginnya B. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyatukan perbedaan ini? Kita harus memahami atau menghargai keinginan teman kita tadi, seperti itu. Terus kemudian perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku, kontrolnya ya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap orang melakukan sesuatu itu pasti dia punya tujuan. Jadi kita tidak boleh menjudge bahwa oh itu salah, itu tidak bisa seperti itu, tidak boleh ya. Karena apa? Dia melakukan hal seperti itu pasti dia punya tujuan tersendiri, seperti itu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita. Paling bisanya itu memberikan nasihat atau masukan ya. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, itu hanya kita sendiri ya. Orang lain tidak bisa ya. Jadi kita misalkan saya pinginnya seperti ini, oh tidak, ini salah, saya tidak boleh. Hanya kita sendiri. Kalau teman itu dia hanya bisa memberikan masukan dan saran saja seperti itu ya. Terus selanjutnya pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kontrolnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah itulah ujungnya manfaat kita bekerja sama itu seperti itu ya. Kemudian mode berpikir menang atau kalah. Mode berpikir menang. Ya, jadi kita kontrol terus, kita yang menang, memotivasi diri sendiri seperti itu ya. Terus kemudian disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Next. Oke, nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari
suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Terus yang selanjutnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan selanjutnya keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah ini, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya untuk memenuhi semua kebutuhan sebagai manusia, apa-apa saja kebutuhan kita. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar kita, Bu Sawitri, apa Bu Sawitri? Kebutuhan dasar utama kita apa sebagai manusia? Bertahan hidup ya, makan dan pakaian. Oke. Jadi ya kebutuhan dasar manusia menurut Bu Sawitri, sandang dan pangan dan bertahan hidup. Bu Farida, boleh? Kenapanya? Kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Saya setuju. Ya, jadi ada 5 ya, benar tadi sandang dan pangan masuk, kasih dan sayang juga masuk ya. Jadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu bertahan hidup. Yang mana namanya bertahan hidup itu bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup? Yang pertama itu makan dan minum, itu yang paling penting untuk kita bertahan hidup. Kemudian kita punya tempat tinggal, terus kita merasa aman dan nyaman, masuk dari keamanan tadi, kemudian kesehatan. Dan kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam komunitas. Jadi rasa kasih sayang itu juga penting ya. Karena apa? Sebagai manusia itu sekuat-kuatnya kita, semandiri-mandirinya kita masih butuh kasih sayang dari orang lain ya, untuk menguatkan diri kita pada saat kita lemah atau jatuh ya. Nah, kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar ya. Jadi ini penguasaan ini tentang apa yang ada dalam diri kita. Kemudian kebebasan, mandiri ya. Mandiri, terus memiliki disiplin hidup ya. Jadi kebebasan ya. Jadi sebagai manusia itu kita juga punya kebebasan ya. Jadi punya hak pribadi. Selain kita peduli dengan orang lain ya, peduli dengan sesama ya, kita juga sebagai manusia punya kebebasan tersendiri. Intinya apa ya? Kita punya ranah, punya ruang tersendiri untuk diri kita ya. Kemudian kesenangan. Nah ini, kalau kesenangan ini ya ibu-ibu pasti semua orang suka ya. Yang namanya kesenangan pasti semua suka. Suka nggak ibu? Suka. Iya, benar sekali. Stres. Nah, ya benar kata ibu kepala sekolah, membuang jenuh dan stres ya. Karena apa? Dengan rutinitas kita yang sangat padat, kita kadang jenuh dan bosan ya. Jadi sekali-sekali kita keluarlah, butuh udara segar atau refresh otak, itu penting ya. Itu termasuk 5 kebutuhan dasar yang terakhir dari seperti itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana ibu-ibu, bisa setuju apa tidak jika hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Tidak ya. Benar Bu Farida, benar ya. Pemberian hadiah itu tidak bisa untuk meningkatkan prestasi siswa, itu tidak bisa, karena seperti yang tadi ya, anak itu akan melakukan sesuatu karena ada imbalannya ya. Harusnya tidak boleh seperti
yang selanjutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid. Oke, selanjutnya ya, guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Bagaimana ibu-ibu, setuju atau tidak? Setuju. Oke, sangat-sangat setuju ya. Karena apa? Sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya diwajibkan mendidik dan membimbing saja anak-anak itu ya. Jadi kita juga harus tahu, harus bisa mencarikan solusi. Misalnya ada anak yang bermasalah, misalnya dia tidak membuat PR, misalnya seperti itu. Kita tanya dulu, jangan langsung kita hukum. Kenapa kamu tidak membuat PR? Ya seperti itu. Terus kemudian jika dia datang terlambat atau saat upacara juga terlambat, jangan langsung kita berdiri di lapangan sana. Itu tidak boleh ya. Kita tanya dulu, anak-anak kenapa? Nah, kamu misalkan kenapa kamu terlambat? Seperti itu ya. Jadi kita carikan solusi. Misalnya katanya, saya terlambat tadi karena saya disuruh ibu saya masuk adik saya dulu, misalnya seperti itu. Nah, mungkin kita juga bisa berkomunikasi ya dengan orang tuanya. Orang tuanya dikasih tahu, minta maaf kalau pada saat mau sekolah anak-anak minta tolong jangan disuruh masuk adiknya dulu biar tidak terlambat ke sekolah. Mungkin seperti itu ya. Jadi permasalahan-permasalahan anak itu kita harus tahu, kita peka, intinya harus peka ya. Jadi tidak hanya kita tuh melulu mendidik dan membimbing saja ya. Kalau mendidik dan membimbing itu saya rasa tidak terlalu sulit, cuma memahami benar ya. Ada apa anak itu, ada masalah apa, kita minta mencari solusi pemecahannya. Kita juga harus berperan seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju tidak ibu-ibu? Oke, setuju ya. Jadi guru itu berperan sebagai murid boleh ya, tapi dalam artian kita harus tetap punya jarak ya. Karena apa? Anak itu kalau terlalu mendekati kadang-kadang merasa kalau bahasanya ngelunjak atau dia tidak begitu sopan terhadap gurunya gitu ya. Jadi walaupun kita jadikan anak itu sebagai teman ya, tapi harus ada jarak. Kita harus tetap menjaga jarak itu seperti itu ya. Oke. Selanjutnya next ya, konsep inti budaya positif. Yang mana di sini konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang saya ingin bertanya dan ingin mendengarkan pendapat dari Bu Nova. Coba bagaimana perbedaan pembelajaran paradigma baru dengan pembelajaran paradigma lama, seperti apa? Menurut saya perbedaan pembelajaran dengan paradigma baru dengan paradigma lama itu terlihat dari proses pembelajarannya. Kalau pembelajaran paradigma lama itu lebih ditekankan kepada belajar dan belajar, hanya menuntut siswa untuk menjadi pandai. Sedangkan di paradigma baru itu banyak hal-hal yang harus dipelajarkan secara kreatif dengan cara pembelajaran yang berubah-ubah menurut saya. Oke, terima kasih Bu Nova untuk pendapatnya ya. Saya sedikit perjelas ya, pembelajaran dengan paradigma baru dan paradigma lama ya. Yang mana benar tadi seperti kata Bu Nova, kalau pembelajaran dulu kurikulum kita KTSP ya. Pada saat KTSP itu yang mana murid itu hanya dituntut belajar ya. Tetapi begitu kita pindah kurikulum pendidikan kita yang sekarang ini ya, terus kita kaitkan juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, kita tidak boleh menghukum anak itu ya, tidak boleh. Terus kemudian membuat merasa bersalah ya. Jadi kita tegur anak itu dengan kata-kata ya yang kira-kira istilahnya mengena di hatinya, kemudian dia bisa berubah. Terus kemudian sebagai teman, jadi kita jangan memposisikan diri kita sebagai guru, saya harus dihormati dan dihargai, tidak bisa seperti itu ya. Jadi ada saatnya kita memposisikan diri kita itu sebagai teman. Tapi seperti yang saya bilang di awal, walaupun kita memposisikan diri kita sebagai teman, kita tetap harus ada jarak dengan anak itu ya.
Jadi anak itu masih tetap ada rasa sopan dan santunnya sama kita, seperti itu ya. Kemudian pemantau, yang mana di sini dalam kita mendidik dan membimbing tidak hanya kita mengajar, kita juga harus memantau perkembangan anak didik kita ya, seperti apa, bagaimana, seperti itu ya. Oke, next. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisinya sebagai penghukum. Seperti yang saya jelaskan barusan, itu tidak boleh lagi diterapkan di pembelajaran kita yang sekarang, tidak boleh ya. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak sudah memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Jadi dengan kata-kata yang seperti itu, anak-anak merasa bersalah dalam dirinya. Oke, next. Penerapan 5 posisi kontrol guru tadi. Siswa apakah kamu tahu kesalahanmu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Ini kalau kita posisikan diri kita sebagai manajer tadi ya, ini posisi yang paling tepat dan sangat tepat kita jalankan, kita terapkan sebagai seorang guru, yaitu posisi manajer. Oke, next. Terus yang selanjutnya posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Posisi kontrol, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Jadi kita tuh sebagai seorang guru itu harus lembut seperti itu ya. Karena anak sekarang tuh kadang-kadang ada yang dengan keras mereka bisa kita arahkan, tapi ada yang mau dilus atau dengan cara lembut seperti itu ya. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke. Nah ini ya, kita masuk ke, kalau tadi kita sudah membahas 5 posisi kontrol guru, sekarang kita masuk kepada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawabnya? Ibu-ibu, kenapa dia dikatakan keyakinan kelas? Kenapa tidak kita sebut saja peraturan kelas? Seperti itu. Bu Farida? Karena kalau keyakinan kelas itu berarti bersifat abstrak gitu kan, dan dibuat kalau keyakinan itu dibuat dengan kata-kata yang positif, sedangkan kalau peraturan itu kayaknya lebih keras Harus. Oke, ya. Kalau keyakinan kelas itu jadi yang kita sepakati bersama intinya mengandung perdamaian seperti itu. Tapi kalau peraturan kelas itu harus seperti itu. Jadi harus dan harus. Nah itu ya. Oke, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini yang pertama harus bersifat abstrak. Berarti dia harus bersifat apa ibu-ibu? Kalau bersifat abstrak bersifat apa? terbuka, Bersifatnya nyata. ya. Terus kemudian berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan kita bersama dalam satu kelas. Jadi tidak bisa hanya satu suara saja, tidak bisa ya. Jadi harus seluruh anggota kelas itu menyepakati keyakinan kelas tersebut. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi positif berguna untuk semua ya. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus panjang lebar, tidak ya, tetapi dia kita buat singkat, padat dan jelas seperti itu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah ini sangat penting ya, kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita dan kondisi sekolah kita. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita akan dengan mudah menerapkan keyakinan kelas tersebut. Dan yang selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, seluruh anak didik kita dan warga sekolah, kalau memang itu untuk sekolah juga harus kita libatkan ya. Jadi di sana ada kesepakatan sehingga pada saat ada yang melanggar, kita enak untuk mengingatkannya. Keyakinan kita loh seperti ini, gitu. Karena dia sudah dari awal dia sudah tahu seperti itu. Nah kemudian di sini segitiga restitusi, yang mana tadi itu ya suatu proses dialog ya.
anak itu misalkan membuat kesalahan itu dia bisa bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan masalahnya itu ya. Yang mana tahapan segitiga restitusi di sini ada validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini dalam artian mencari pemecahan solusi jalan keluar terbaik daripada masalah yang dihadapi atau dilakukan oleh siswa terbaik. Next. Nah di sini ada desiminasi budaya positif. Di sini saya ada video desiminasi budaya positif ya. Kita lihat video ini. Di sini saya mengambil contoh penerapan segitiga restitusinya, yang mana anak didik saya kelas 3 itu ada yang tidak mengerjakan PR ya. Nah di sini sesuai dengan penerapan segitiga restitusi, jadi saya memberikan konsekuensi karena dia tidak mengerjakan PR. Jadi saya inginnya anak itu tetap mengerjakan PR di saat jam istirahat. Jadi konsekuensinya dia tidak boleh istirahat pada saat jam istirahat, harus menyelesaikan PR yang tidak dia buat. Nah mungkin kurang lebih seperti itulah singkatnya video segitiga restitusi yang saya lakukan seperti itu ya. Terus kemudian penutupnya ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya. Jadi guru itu memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik ya, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi ya guru itu harus profesional dalam pekerjaannya, kemudian standar pendidikannya juga seperti yang dibilang ya dalam masyarakat dan lingkungan yang kita kenal bahwa guru itu digugu dan ditiru ya. Jadi dalam artian segala tingkah laku dan segala tindakan kita itu ya harus kita benar-benar bagus seperti itu ya. Karena apa? Kita itu akan dicontoh dan ditiru oleh anak-anak didik kita ya, seperti itu ya. Jadi harus digugu dan ditiru. Jadi kita harus mempersembahkan yang terbaik ya untuk anak-anak kita. Terus kemudian dalam mengontrol tadi, mengontrol emosi terutama ya ibu ya. Kadang-kadang apa? Pada saat kita emosi kita sulit untuk mengendalikan diri seperti itu ya. Nah seharusnya kita harus bisa mengendalikan diri kita ya. Terus kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Ya, jadi among itu intinya apa? Mengasuh ya. Kita itu mengasuh. Jadi kita itu tidak hanya mendidik dan membimbing saja, tetapi juga mengasuh. Nah, sebagai orang yang mengasuh itu seperti apa sih, gitu ya? Terus yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, yang merdeka dan bertanggung jawab. Kemudian kita itu nantinya punya standar nasional pendidikan atau disingkat dengan SMP. Oke, demikianlah ibu-ibu pemaparan budaya positif saya hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau seperti apa? Silakan Bu Ibu Kepala Sekolah, monggo silakan. Menurut saya penerapan restitusi itu bagus agar anak itu tahu tugasnya apa yang harus dia kerjakan dan dia bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh gurunya, tidak mengabaikan tugas tersebut. Tapi hukumannya jangan terlalu berat. Kalau bisa anak itu diberi tugas atau hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku di kelas. Oke, Bu Fitri mungkin ada pendapat mengenai video yang sudah ditonton tadi yang saya terapkan di kelas saya mengenai anak yang tidak membuat PR. Ini untuk masalah anak tidak mengerjakan PR ini sebenarnya ada saran sedikit ya. Untuk kan kita sebagai manajer ya, kan anak itu membuat kesalahan tidak mengerjakan PR. Saya tuh ingin mempertanyakan, kan kalau anak nggak mengerjakan PR itu apa penyebabnya ya? Yang saya ingin tanyakan, yang saya ingin tanyakan sama anak itu yang pertama itu apa penyebabnya mereka itu dia itu tidak mengerjakan PR, itu yang pertama. Terus yang kedua saya ngasih saran sama anak itu kalau penyebab dia tidak mengerjakan PR itu kenapa dari semalam itu tidak dipersiapkan untuk besok untuk besok itu PR-nya apa, kapan yang akan dikumpulkan itu anak itu harus kita kasih pemahaman sedikit lah oleh gurunya, harus diingatkan istilahnya. Bisa ada PR, persiapan, jangan lupa ketinggalan gitu. Itu aja sih saran saya. Oke, kalau menanggapi video ini. Oke, terima kasih Bu Fitri. Bu Nova, boleh tanggapannya? Mungkin kalau anak sampai tidak mengerjakan PR itu kan dikerjakannya di rumah karena PR itu merupakan pekerjaan rumah. Biasanya kalau pekerjaan rumah itu kan anak bisa dibantu oleh orang tuanya di rumah cara mengerjakannya misalnya. Tapi sudah jelas ketentuannya tidak boleh misalnya apa dituliskan atau dibisikan ya. Orang tua hanya membantu membimbing di rumah. Kok sampai anak tidak bisa, kok sampai tidak mengumpulkan pekerjaan rumahnya? Nah itu masalahnya apa? Apakah itu dari diri anak tersebut atau dari orang tuanya yang tidak mengingatkan bahwa anak tersebut mempunyai pekerjaan rumah? Mungkin seperti itu. Anak itu lupa atau orang tuanya yang kurang perhatian terhadap anaknya di rumah dalam hal belajar. Oke, kalau menurut Bu Farida sendiri bagaimana? Baiklah, saya akan menanggapi contoh penerapan tiga restitusi yang sudah Ibu terapkan di kelas. Yang pertama, yang di situ saya guru memposisikan sebagai manajer, yang mana proses restitusinya yaitu sudah bersistematis, artinya dari pertama kali menanyakan tugas, kemudian ternyata ada siswa yang sudah menanyakan, dan kemudian guru juga memberikan solusi yang terbaik kepada siswa tersebut. Nah, dari video tersebut anak yang tidak mengerjakan PR bisa jadi mungkin ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, seperti salah satunya yaitu rasa kasih sayang, seperti yang dijelaskan oleh rekan kita tadi Bu Nova. Mungkin orang tuanya kurang perhatian dengan anak tersebut sehingga anak pun lupa kalau memang sebenarnya ada PR dan belum dikerjakan. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, mungkin anak tersebut bisa jadi kurang kebutuhan dasar kesenangan. Jadi mereka di rumah membantu orang tuanya yang biasanya